Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadian Maulana dari kelas S1 Teknik Elektro Angkatan 19. Saya di sini akan mempresentasikan tentang rencana bisnis model ke depannya, yaitu tentang bisnis dalam tipe daging sapi. Sebelumnya, usaha ini sudah dijalankan oleh orang tua, yaitu daging sapi kiloan, tetelan, jeroan, dan lain-lain. Orang tua saya berjualan di pasar tradisional, yaitu Pasar Penumping Solo. Untuk bisnis rencana saya adalah meat wira, yaitu daging wira. Saya ingin merubah atau memodernkan dagangan dari orang tua saya ini lebih modern lagi dari yang sebelumnya daging kiloan yang penjualannya hanya menggunakan kantong plastik, penjualannya lewat pasar. Dan saya ingin memodernisasikan agar bisa berjualan di marketplace, terus sosial media yang ada. Untuk visi misi saya, yaitu visi saya adalah mengenalkan kualitas daging lokal kepada masyarakat, bahwa kualitas daging kita itu tidak kalah dengan kualitas daging sapi yang diekspor dari luar negeri. Untuk mindset masyarakat sendiri masih banyak beranggapan bahwa daging sapi lokal kita itu tidak berkualitas atau kualitasnya rendah, seperti dagingnya itu bergelonggong, atau bahasa Indonesianya itu dagingnya banyak air, lalu daging sapi lokal banyak mengandung cacing pita. Dan saat dijual di pasar, saat daging sapi dihinggapi lalat, mindset masyarakat kita itu daging sapi itu tidak sehat atau busuk, padahal itu menandakan daging sapi itu bahwa keadaannya fresh, seperti itu. Untuk misi saya meningkatkan kualitas daging sapi bersama peternak sapi dan distributor daging sapi. Saya ingin mengajak peternak sapi menjaga kualitas peternakan sapi mereka itu lebih baik lagi, seperti pengenalan pakan yang lebih baik, cara merawat, dan pemeliharaan kandang sapi. Dan untuk distributor daging sapi, saya ingin mengedukasi bahwa daging sapi gelonggong itu atau daging sapi yang berair itu kualitasnya jelek. Ingin mengedukasi bahwa daging tersebut tidak tahan lama dan sebagainya. Selanjutnya, misi saya mengajak partnership dengan pedagang yang menggunakan bahan dasar daging sapi, seperti warung soto, warung bakso, dan rumah makan Padang yang bahan masakannya itu berdasarkan daging sapi. Selanjutnya, untuk target objektif saya yaitu keuntungan bersih sebulan 3 juta rupiah, dikarenakan melihat perkembangan bisnis di pasar tradisional itu
untungnya tidak terlalu banyak. Untuk target objektif selanjutnya, saya ingin mengembangkan bisnis ini di berbagai macam platform pasar yang sebelumnya hanya berjualan di pasar tradisional. Saya ingin mengembangkannya ke media sosial dan marketplace. Untuk yang ketiga, saya ingin memiliki rumah makan sendiri dari hasil usaha daging sapi tersebut. Untuk selanjutnya, bisnis model saya, yaitu Key Partner. Key Partner adalah peternak sapi, distributor daging sapi, supplier bahan packing. Sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya, peternak sapi, distributor daging sapi, dan yang terbaru ini adalah supplier bahan packing. Supplier bahan packing meliputi supplier plastik wrap dan supplier styrofoam untuk nantinya untuk packing daging sapi tersebut. Untuk key activity kita memotong daging, lalu memotong daging per gram, per kilo, atau per potong. Setelah memotongnya, kita akan mempackingnya daging sapi itu secara rapi dan menarik untuk dilihat pelanggan. Selanjutnya, kita melakukan posting ke media sosial, mendokumentasikan barang kita ke media sosial. Lalu kita mencetak poster untuk ditempel atau disebarkan di jalan. Selanjutnya, value proposition dari kita mengutamakan kualitas daging sapi kita itu kualitasnya bagus, tidak apa ya, tidak jelek, tidak gelonggongan, dan tidak ada cacing pita di dalamnya. Yang kedua, kita sebisa mungkin memasang harga pasaran, harganya itu murah, tapi biasanya kualitas yang bagus itu harganya relatif mahal. Dan yang terakhir, packingnya harus rapi dan semenarik mungkin untuk menarik pelanggan. Untuk customer relationship kita belum punya karena ini masih tahap rancangan bisnis model. Dikarenakan bisnis ini belum berjalan dan masih dalam skema. Untuk customer segment, kita mencari remaja, orang dewasa, orang tua, dan warung makan. Kita mengutamakannya masyarakat pecinta daging sapi, masyarakat pecinta grill-grillan atau steak daging sapi terutama. Untuk key resource yaitu distributor daging dan supplier packing. Untuk cost struktur dari kita yaitu yang pertama, biaya stocking barang, seperti kita menstok daging sapi yang akan kita jual, lalu stok styrofoam untuk bahan packing, dan stok plastik untuk penutup styrofoam, pembungkus styrofoam. Selanjutnya biaya packing, seperti biaya pengiriman, biaya pengantaran, dan lain-lain. Untuk cost struktur biaya iklan, yang saya maksudkan itu mengiklankan dagangan kita di platform media sosial dan marketplace. Selanjutnya kita memiliki channel, yaitu yang pertama
media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan untuk marketplace kita menggunakan Tokopedia, Lazada, dan Shopee. Untuk channel kita bisa take home atau diambil di rumah atau pemesanannya lewat rumah. Selanjutnya channel yang terakhir yaitu pasar, seperti pasar tradisional agar ya menetaplah sebagai tempat jualan offline. Untuk revenue stream kita bisa mematok dari konsumen, belum yang lain. Untuk pengenalan produk daging yang lebih spesifik lagi, seperti ada di gambar ini. Yang kiri itu adalah slice beef atau daging yang diiris tipis dan panjang. Untuk pengemasan styrofoam dan plastik wrap seperti di gambar kiri tersebut. Untuk gambar yang tengah yaitu roll beef, sama seperti agak berbeda dari slice beef, yaitu daging sapi kita potong lebih pendek dan lebih tebal, tidak terlalu tipis. Lalu daging sapi tersebut digulung atau di-roll sebelum pengemasan. Yang terakhir adalah stick beef. Stick beef biasanya berasal dari rib eye, bagian rib eye sapi, bagian tenderloin sapi, dan bagian sirloin sapi. Untuk pengemasan sama, yaitu menggunakan styrofoam dan plastik wrap untuk pembungkusan atau pengemasan. Di sini saya menyampaikan kalau bisnis ini belum berjalan karena ada berbagai kendala. Yang pertama yaitu alat pemotong daging sapinya itu relatif mahal ya. Yang paling murah itu harganya kisaran 15 juta dan yang paling mahal bisa sampai 40 juta atau bahkan bisa lebih. Lalu kita masih terpapar pandemi COVID-19. Kami belum bisa mencari peternak sapi di daerah lokal, yaitu daerah Soloraya, dan kita masih belum bisa mencari supplier packing dan distributor daging sapi karena kan pandemi ini. Sekian presentasi dari saya. Bila banyak kurangnya saya mohon maaf. Semoga kita semua sehat selalu dan menaati protokol kesehatan yang ada. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.